Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lai dengan NIM 15036212020. Saya berasal dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada hari ini, saya akan membacakan hasil apa yang telah saya kerjakan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ian Arthur, SPD, MPD. Yang pertama, ada pendidikan karakter. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka, pendidikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau biasa disebut Permendikbud nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Dengan adanya peraturan itu, maka masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak atau wajib belajar selama 12 tahun. Tidak hanya pendidikan yang diutamakan, tetapi karakter peserta didik perlu diberikan arahan agar perilaku mereka tidak menyimpang pada norma-norma yang ada. Norma-norma yang saya maksudkan adalah norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Maka dari itu, perlunya pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukanlah hal yang baru kita dengar, melainkan kita sudah merasakannya pada masa pertumbuhan, baik dari balita sampai dewasa. Seorang tokoh pendidikan dan bapak pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu upaya untuk mengembangkan watak, pikiran, dan jasmani seorang anak. Tujuannya agar anak dapat mengalami pertumbuhan dengan baik. Selain Ki Hajar Dewantara, Bapak Muhammad Syafi'i mengemukakan prinsip pendidikannya pada sekolah pembuatannya INS Kayu Tanam. Salah satu prinsipnya adalah pembentukan watak atau karakter of reading. Dapat disimpulkan, pendidikan karakter merupakan bagian sangat penting dalam pendidikan. Jika karakter tidak dididik sejak dini, maka dari itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya melibatkan aspek pengetahuan saja, melainkan dapat merasakan dengan baik atau moral feeling dan perilaku baik atau moral attitude. Dengan kata lain, pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah saja, tetapi kita dapat mengajarkan kepada peserta didik membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Salah satu sikap yang harus diterapkan sejak usia dini adalah sifat jujur. Mengapa demikian? Karena baik di bumi maupun di Indonesia sudah banyak orang yang hebat, orang pintar. Tetapi jumlah orang yang memiliki sifat jujur masih kalah dengan orang tersebut. Selanjutnya adalah peradaban. Bangsa yang berkualitas memiliki ciri khas dengan bangsa yang berperadaban maju. Peradaban maju dapat dicapai oleh suatu negara jika penduduknya memiliki tingkat pendidikannya yang tinggi. Oleh sebab itu, banyak negara yang menanggapi secara serius dengan cara memperhatikan dan meningkatkan usaha-usaha pada dunia pendidikan yang bertujuan untuk memajukan penduduknya. Membangun peradaban merupakan pendekatan kualitatif yang tidak dapat diartikan dengan terminologi yang bersifat eksak atau yang tidak dapat dipastikan. Bidang pendidikan dituntut untuk memperkenalkan nilai-nilai yang diperlukan di masa yang akan datang. Setelah itu, para pendidik mengajarkan dan mengembangkan dalam diri peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu berdiri sendiri, melainkan dapat mengembangkan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, ada tentang ITEK. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK, maka dunia pendidikan dapat merasakan perkembangannya, yaitu dengan memanfaatkan
jejaring internet untuk mencari ilmu yang tidak didapatkan di sekolah. Selain itu, perkembangan iptek ini kita rasakan pada saat eh, corona ini dengan cara kita kelas online dengan memakai platform Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan sebagainya. Perkembangan iptek ini berdampak pada eh, cepatnya para peserta didik mencari ilmu dan dimanapun mereka berada. Selanjutnya adalah ekonomi yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia. Ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pendidikan. Banyak uh, anak peserta didik yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata itu memiliki sifat rajin yang lebih tinggi dibandingkan anak yang ekonominya di atas rata-rata. Mengapa demikian? Karena ekonomi yang di atas rata-rata memiliki pemikiran yang berbeda dengan ekonomi yang di bawah rata-rata. Maka dari itu, pemerintah memiliki upaya dengan cara melakukan pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini merupakan upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter, kompeten, dan unggul di Indonesia. Pemerataan pendidikan selalu terhambat karena manusia yang belum bisa bersaing dan belum unggul. Untuk mengatasi pemerataan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menerapkan sistem zonasi. Sistem zonasi ini sebuah kebijakan untuk mengarah pada penerimaan peserta didik dengan menerapkan sistem radius zonasi antara sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Penerapan sistem zonasi pun terhambat karena sarana dan prasarana yang tidak merata akibat dari perbedaan sekolah favorit dan non-favorit. Ketidakpastian informasi yang telah beredar dalam kondisi seperti ini, masih saja terdapat pihak-pihak yang mengambil kesempatan, contohnya untuk tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memahami gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang manusia merdeka. Manusia merdeka adalah salah satu tujuan Ki Hajar Dewantara adalah untuk merdeka lahir, merdeka secara batin, maupun merdeka secara rohani. Manusia merdeka adalah orang yang mampu berkembang sepenuhnya dalam segala aspek fitrah. Manusia mampu menghargai dan menghormati sesama manusia untuk mendukung meningkatkan mutu pendidikan yang maka diperlukan kurikulum yang jelas. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Ketika kita mengambil tujuan dari kurikulum 2013 ini mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupaya paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara kontekstual. Tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sejalan dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan berkaitan dengan individu dan masyarakat. Yaitu pertama, tujuan pendidikan yang berkaitan dengan individu Ki Hajar Dewantara mengarahkan pada kemerdekaan baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Sementara kurikulum 2013 tidak hanya merdeka secara fisik, tetapi mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kedua, tujuan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mendukung
Sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Sementara 2013 tidak hanya mengarahkan kontribusi dalam masyarakat, tetapi lebih luas lagi, yaitu berkontribusi pada bangsa, negara, bahkan peradaban dunia. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.